bagi umat Sayyidina Muhammad. Allah. Bayangkan. Ditambah dengan banyaknya masjid-masjid di muka bumi. Banyaknya masjid-masjid di muka bumi. Ini anugerah yang dibedakan oleh Allah. Di mana mukminin muslimin beribadah di masjid, berzikir di masjid jauh lebih besar ketimbang di luarnya. Maka ini menjadi keunggulan bagi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Berapa? 3 keunggulan. Yang keempat, apa keunggulan yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yang keempat adalah banyaknya pemilik kekuasaan yang bisa memberikan syafaat bagi yang lain. Manusia-manusia barokah bagi yang lainnya. Manusia-manusia rahmat bagi yang lainnya. Manusia-manusia penolong bagi yang lainnya, yaitu banyaknya wali-wali Allah di tengah-tengah umat Rasulullah SAW di setiap masanya sampai pada hari kiamat. Banyaknya ulama-ulama Allah, banyaknya syuhada-syuhada Allah, baik syuhada-syuhada Allah yang mati syahid di medan perang, maupun yang syahidnya bukan syahid di medan perang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, umat beliau yang mati syahid kebanyakannya bukan di medan perang, tapi kebanyakannya adalah ashabul furus, yang matinya di atas karpet yang empuk, di atas kasur yang empuk, ya, tapi matinya mati syahid, ya. Insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru syuhada ummati ashabul furus." Kebanyakan para syuhada umatku itu adalah ashabul furus, ya. Apa? Mereka yang duduk di kasur, ya, penghuni karpet, gitu kan, ya, empuk-empuk, tapi matinya mati syahid. Dan orang yang mati syahid diberi kedudukan oleh Allah, kekuasaan bisa memberikan syafaat bagi yang lain. Ulama-ulama Allah, ya, diberi kedudukan kekuasaan bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Wali-wali Allah, orang-orang saleh diberi kedudukan oleh Allah bisa memberikan syafaat pertolongan bagi yang lain. Logikanya, semakin banyak yang bisa menolong yang lainnya, semakin besar harapan bagi umat ini, ya, yang bisa ditolong, ya. Ini keunggulan, ya.
Ini keunggulan. Allah. Sehingga nanti yaumul kiamah di dalam hadis diriwayatkan para nabi dan para rasul terdahulu ketika bangkit dari alam kubur, beliau dikagetkan dengan keluarnya manusia-manusia yang mengagetkan semua nabi dan rasul dan mengagetkan umatnya. Kenapa mengagetkan? Wajah-wajahnya bercahaya seperti matahari, wajah-wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, wajah-wajahnya bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Kaget sehingga menyangka bahwa mereka adalah malaikat. Ketika tanya-tanya, ini siapa ini? Ini siapa? Apa ini malaikat? Apa ini apa? Ini siapa? Ternyata mereka umat Sayyidina Muhammad. Allah. Ini keunggulan umat Sayyidina Muhammad yang keberapa? Ini tidak mungkin bisa sampai, ya, dari ratusan, ya, keunggulan, ya, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis yang Al-Fakir temukan. Tidak akan selesai. Perajatan 10-20 kali tidak akan selesai. Apalagi kalau disebutkan satu-satu ayatnya atau hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya. Tuh, PR buat kita dalam hidup. Gening ajieun teh gawe. Gening ajieun teh maka ulah wakah hayang eureun najinya. Wakah can paeh mah. Mun geus paeh teh eureun. Berapa? 5. Apa keunggulan yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kelima adalah banyaknya jumlah umat Sayyidina Muhammad yang jauh melebihi banyaknya umat rasul-rasul yang lain. Kalau ada yang bertanya, bukankah sekarang banyak kaum Yahudi, kaum Nasrani, kan mereka umat Nabi Isa itu banyak, mereka umat Nabi Musa itu banyak. Hati-hatilah, ya, jangan sampai gagal paham. Gagal paham gimana? Yang disebut, ya, mengaku umat Nabi Musa itu belum tentu, ingat, diakui sebagai umat Nabi Musa. Yang disebut mengaku umat Nabi Isa itu belum tentu diakui sebagai umat Nabi Isa. Dilihat dulu dari sisi akidah. Bahkan ketika diutus Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah undang-undang tidak diperbolehkan seorang pun melaksanakan syariat selain syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak boleh seorang pun umat Rasul manapun yang tidak beriman kepada baginda Sayyidina Muhammad. Tidak boleh seorang pun umat Rasul manapun yang tidak melakukan, ya, ajaran Allah, ajaran Sayyidina Muhammad. Ya. Dan siapapun umat Rasul manapun
Jangankan umatnya, kalau masih ada nabinya, rasulnya di zaman kerasulan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, maka tidak ada seorang nabi dan rasul yang diperbolehkan mengaktifkan syariatnya. Ya? Tidak ada. Semuanya harus menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah disabdakan di dalam hadis Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan," dalam sebagian riwayat, "wa Isa hayyaini," andai kata Musa masih hidup, maka ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada kesempatan bagi Nabi Musa kecuali beliau harus mengikuti aku. Andai kata Nabi Musa masih hidup. Masya Allah. Sehingga Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti ketika turun dari langit, sebentar lagi beliau bertindak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, beliau bertindak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini keunggulan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya sangat banyak sekali. Jangan disebut bahwa sekarang yang mengaku umat Nabi Isa adalah benar-benar umat Nabi Isa. Tidak. Yang mengaku umat Nabi Musa benar-benar umat Nabi Musa. Tidak. Itu cuma mengaku saja barang tetap. Mengaku boleh barang tetap. Ya. Tidak. Ya. Apalagi kalau akidahnya sudah menyimpang dari ajaran Rasulnya, dari ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, lalu berpindah kepada kemusyrikan, Tuhan jadi dua, Tuhan jadi tiga. Ingat, yang tadinya bertauhid, umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Lalu setelahnya apa yang terjadi? Mereka menganggap Nabi Uzair adalah sebagai putra Allah. Waqalatil Yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu putra Allah. Ini sudah keluar daripada keimanannya. Kalau keluar daripada keimanan, keluar daripada tauhid, ingat, sudah keluar daripada keumatan. Walaupun mengaku sebagai umat Nabi Musa, Nabi Musa tidak akan mengaku sebagai umatnya. Tidak mungkin. Ada umat beliau yang keluar daripada tauhid. Ingat, kalau sudah keluar daripada tauhid, daripada keyakinan keimanan yang hak, maka keluar daripada keumatan otomatis. Faham? Faham? Maka jangan disebut bahwa yang mengaku menjadi umat Nabi Isa di zaman setelah diutus Nabi kita benar-benar umat Nabi. Oh tidak. Dia tidak, bukan umat Nabi Isa, dan dia pun, mereka pun bukan umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Keluar daripada jalur keimanannya. Paham? 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 Andai kata imannya masih benar, tauhidnya masih benar, tapi tidak mau menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih tetap tidak akan diakui oleh umat Nabi Isa, oleh Nabi Isa sebagai umatnya, tidak akan diakui oleh Nabi Musa sebagai umatnya, tidak akan diakui. Ya. Kalau tidak,
menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa saja begitu turun ke bumi, kan di masa kerasulan Nabi kita sampai hari kiamat, beliau jujur. Padahal beliau sebagai utusan Allah yang agung, tapi beliau jujur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Nabi Muhammad SAW ini jumlahnya terbanyak. Ini keunggulan. Sesuai dengan harapan Nabi kita, di mana beliau pernah bersabda, "Uridu an akuna nabiyyan aktsara tabi'an yaumal qiyamah." Aku berharap menjadi nabi yang pengikutnya terbanyak nanti pada hari kiamat. Allah mengabulkan apa yang beliau cita-citakan. Semoga kita termasuk umat beliau yang diakui oleh beliau sebagai umatnya, bahkan kita menjadi sebaik-baiknya umat. Berapa? 5. Kumaha nih? Kabur beak waktu. Gimana tuh? Ini ratusan, bukan puluhan, ratusan. Kita umat Islam itu harus tahu apa sih unggulnya umat Nabi Muhammad itu. Maka apa yang Al-Fakir isyaratkan di awal, kita sebagai umat Sayyidina Muhammad SAW harus lebih bersyukur ketimbang umat Rasul-Rasul terdahulu. Harus lebih bersyukur. Banyak yang tidak paham kenapa saya harus lebih bersyukur. Kan sama saja, gitu kan? Beriman pada beriman sama saja. Tidak. Ada yang dibedakan. Banyak yang dibedakan. Dari sisi apa? Pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita. Apa buktinya? Nah, baru disebutkan 5. Tapi waktunya keburu habis. Waktunya karena ditunggu ya. Silakan kalau masih ada acara di sini diteruskan. Mudah-mudahan yang ini manfaat. Kalau bisa ditagih saja. Kalau bisa, ingatkan, mohon diteruskan itu karena itu ya kadang-kadang bahasanya berubah lagi ya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi semua, khususnya bagi keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syadziliyah, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Sahibul Fadilah, guru kita semuanya, pemirsa Mama Kiai Haji Syafi'i rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan pahalanya juga dilimpahkan kepada beliau dan kepada semua keturunan beliau dan leluhur beliau, dan juga kepada almarhum ayah daripada Sahibul Fadilah wa Sahibul Maqam al-Ustaz al-Maghfurlah al-Marhum Kiai Haji Aceh Ramli rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, mendapat kebahagiaan di alam barzakh. Doa semoga mendapat derajat yang tinggi di alam barzakh. Semoga semua keturunannya dipilih oleh Allah menjadi ulama-ulamanya, menjadi hamba-hambanya yang saleh, menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Juga semua para